Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Yaya Holilah M. akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 6 SDN Sida Mekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tubuhku sehat, hatiku senang. Terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya dengan melihat tempat duduk kalian. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa dipimpin oleh, silahkan KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih pada semangat nih ya. Tapi untuk lebih semangat lagi, kita bernyanyi profil Pancasila. Silahkan. Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar terdidik. Iya, bagus. Tepuk pramuka. Pagi, sore, siang, pagi, tepuk pramuka. Sore, pagi, malam. Gak apa-apa, semuanya konsentrasi. Ah, coba siapa yang ingat kemarin pembelajaran apa ya? Ayo. Iya, betul sekali, sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi berapa? Dua. Iya, apa saja? Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, contohnya sumber energi yang dapat diperbaharui apa? Matahari, ombak, angin, dan air. Iya, bagus. Sekarang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Alam, batu bara, dan nuklir. Oke, waduh, pinter semuanya ya. Nah, untuk sekarang kita belajar tema 1, subtema 1 juga ya. Ibu buka ya PowerPoint-nya. Oke. Cermati ya semuanya. Untuk pembelajaran sekarang yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah tumbuhan sahabatku. Ya, dengan tujuan pembelajarannya dengan mengamati video dan gambar bunga, peserta mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Dengan mengamati video gambar bunga, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Melalui metode tanya jawab, peserta didik mampu membuat bagan perkembangbiakan pada bunga dengan benar.
Melalui mengamati video tentang perkembangbiakan jagung, peserta didik mampu menemukan pokok dan informasi penting pada teks dengan tepat. Melalui mengamati video, peserta didik mampu membuat pikiran berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Melalui menyimak tayangan video, peserta didik mampu menganalisis hasil pertanian dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar, ya. Itu yang akan kita pelajari tujuannya. Nah, sekarang Ibu akan kondisikan kelompoknya. Ini disebut dengan kelompok 1. Ini adalah kelompok 2 dan ini kelompok 3. Siap? Siap. Oke. Cermati dan simak video berikut ini. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi tentang kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Perhatikan teks berikut. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas. Oke. Kalian telah menyimak video ya dengan baik dan konsentrasi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama atau ide pokok? Oke. Boleh? Pak Ujan? Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam paragraf. Oke. Coba, apa yang dimaksud dengan teks laporan pengamatan? Iya, bagus sekali. Nah, kalian tadi sudah mengamati video ya. Sekarang tugas kalian menemukan ide pokok dalam suatu teks, juga dalam mengetahui informasi-informasi di dalam paragraf tersebut ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Bentar. Ya, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Kalian cari nanti yaitu pokok pikirannya atau ide pokoknya atau gagasan utamanya dalam setiap paragraf. Setelah itu kalian cari juga informasi-informasi pentingnya ya. Nah, Ibu tugaskan untuk kelompok 1 menemukan di dalam teks dengan paragraf 1 ya. Paragraf 1 menemukan ide pokok atau gagasan utamanya pada paragraf 1. Sedangkan kelompok 2 pada paragraf
2. Kelompok 3 pada paragraf 3 ya. Ingat, cari atau temukan ide pokoknya atau gagasan utamanya dan informasi-informasi pentingnya. Silahkan kerjakan. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah, ya. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, boleh ke sini ya. Paragraf 1, gagasan utama. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Informasi penting. 1. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. 2. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Oke. Ya. Lengkap ya. Gagasan utama dan ide pokoknya. Kelompok lain siapa yang mau memberi tanggapan? Silahkan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Berdiri boleh. Ya. Kelompok 2, tanggapan kelompok 1 bagaimana? Bintang, bagaimana? Sependapat. Oh iya. Oke, sependapat katanya dengan ide pokoknya dan suaranya harus disedangkan katanya, jangan kencang. Terima kasih Bintang. Bagus sekali ya, ini tepat jawabannya. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Bintang. Silahkan Bintang. Pembiakan tanaman jagung. Pembiakan dimulai dari menanam biji jagung. Buah jagung bisa dipanen setelah 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung yang berbentuk tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Oke. Ya. Coba lihat Ibu. Iya, betul sekali ya. Ide pokoknya adalah pembiakan tanaman jagung ya. Dan diikuti dengan informasinya. Ya. Siapa yang mau menanggapi kelompok lain? Ada? Hah? Gak ada. Bagus. Oke. Selanjutnya kita ke masalah yang kedua ya. Coba kalian simak video berikut ini. Oke, anak-anak perhatikan semuanya. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Pertama, terjadi peristiwa penyerbukan. Yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan. Ketiga, pembuahan menghasilkan got. Keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan yang ada di dalam biji. Kelima, biji berada di dalam buah. Keenam, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketujuh, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Berikut penjelasannya. Oke, kalian telah menyimak video tadi ya. Coba dengan semangat yang telah kalian simak. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif, yaitu Jadi melalui peleburan sel kelamin jantan. oke.
Bisa diulang oleh siapa ya yang siap sendirian? Hah? Oke. Ya, Perkembangbiakan pada tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses perkembangbiakan? Maksudnya ceritakan proses perkembangbiakan generatif. Siapa yang bisa? Ayo. Oke, udah berarti pada konsentrasi ya. Tapi ibu pengen paujan ya. Paujan silahkan. Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian di dalam bakal biji terjadi pembuahan yang disebut zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah kemudian menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian ya. Kamu membuat bagan proses perkembangbiakan generatif ya pada bunga. Sekalian menentukan bagian-bagian bunga ya. Bentar. Selamat bekerja. Kerja kompak. Diskusi dengan baik. Kasih informasi ke temannya. Oke, selesai. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Ya, boleh kelompok 3. Silahkan ke sini, ke depan. Coba lihatkan ke kamera hasil kerjanya. Ya, silahkan. Gambar bagian bunga. 1 mahkota, 2 kepala sari, 3 tangkai sari, 4 kepala putik, 5 tangkai putik, 6 bakal biji, 7 tangkai bunga, 8 dasar bunga, 9 kelopak. Cara penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Oke. Ya, betul, tepat sekali. Kelompok 2. Tapi sebelumnya, siapa yang mau menanggapi kelompok 3? Ya, boleh. Siapa? Neng Sila. Kurang lengkap, Bu. Kurang lengkap? Iya. Ya. Kurang lengkap. Oke. Katanya kurang lengkap. Apanya yang kurang lengkap ya? Penyerbukan. Ya? Bacaan itunya. Cara penyerbukannya. Oh iya. Oke, cara penyerbukannya harusnya dilengkapi katanya ya. Ya, nanti dikumpulkan di ibu ya, ibu koreksi lagi. Oke. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Ya, Rasa ke depan ya, Ras ya. Silahkan mempresentasikannya dengan baik dan benar. Gambar bagian bunga. 1 mahkota, 2 kepala sari, 3 tangkai sari, 4 kepala putik, 5 tangkai putik, 6 bakal biji, 7 tangkal bunga, 8 dasar bunga, 9 kelaput. Cara penyerbukannya yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruangan bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Oke. Ya, bagus. Silahkan.
Ya, nanti dikumpulkannya nanti ya setelah pembelajaran. Coba siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Nanti pas itu ya akhir pelajaran kita kumpulkan dinilai sama ibu. Selanjutnya karena sudah beres ada permasalahan 3 yaitu permasalahan IPS. Kalian simak lagi videonya ya. Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran yaitu potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta berikut ini. Ini merupakan kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Coba kalian perhatikan garis putih ini ya. Ini adalah jalur perdagangan dunia. Kawasan Asia Tenggara merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Simak baik-baik ya. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Tadi kalian sudah menyimak ya video pembelajarannya tentang ASEAN. Apa sih ASEAN? Oke, tepat sekali. Tapi ibu pengen baca ulang. Siapa yang mau ke depan? ASEAN? Ya, tentang ASEAN apa? Kayak sini Jaki. Ya. Ya, boleh. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara. Ya. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di kawasannya. Oke. ASEAN adalah perhimpunan negara atau bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di kawasannya. Oke. Nah, siapa yang tahu nih anggota ASEAN apa saja? Oke, coba. Excel deh. Nih. ASEAN, anggota ASEAN apa saja? Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Oke, bagus sekali. Berarti kalian menyimak video dengan baik. Nah, kalau sudah menyimak video dengan baik, coba kerjakan nih. Ya. Kalian membuat diagram pen 2 buah negara, lalu apa karakteristiknya, perbedaannya masing-masing, dan persamaannya apa di dalam diagram tersebut ya, diagram pen tersebut ya. Biasa ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ntar ibu mau bagikan nih.
Oke, selesai, waktunya habis ya. Coba, udah semuanya benar? Nih udah? Iya. Siapa yang akan mempresentasikannya? Kelompok 1 siapa? Oke, sini, Andri. Iya. Maidina. Bentar. Ibu lewat mana ya? Nah. Negara Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian ciri khas negara Filipina. Negara Vietnam. Ciri khasnya adalah permainan menangkap jangkrik dengan menutup mata. Persamaan, letak geografis Asia Tenggara yang berada di Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur. Oke, coba lihat kerjaannya. Ya, bagus sekali ya. Yaitu persamaannya letak geografis Asia Tenggara yang berada yaitu di antara Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Timur. Oke, siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Siapa yang menanggapi? Boleh? Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 1 siapa? Ya? Kelompok 3 mau menanggapi? Bagaimana? Ya, boleh. Oke. Jawaban lengkap dan tepat, cuma jangan tertawa. Siap ya. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Silahkan ke sini ya. Negara Brunei. Bunga nasional, bunga simpor, bahasa resmi Melayu. Negara Filipina. Bunga nasional melati putih, sampaguita, bahasa resmi Filipina, Inggris. Persamaan, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Oke. Coba Ibu lihat. Ini adalah hasil diskusinya. Ya. Persamaannya daratan berbentuk gugusan kepulauannya. Ciri khasnya bunga nasional, bunga simpor, bahasa resminya Melayu untuk Brunei dan Filipina, bunga nasionalnya melati putih, ya. Oke. Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Silahkan ke depan. Ya, boleh. Ada yang mau menanggapi? Oke, silahkan kumpulkan tugas dari permasalahan 1 sampai permasalahan 3, kumpulkan ke depan semuanya. Hasil kelompoknya ya, kelompok 1, 2, dan 3. Kumpulkan di depan, jangan lupa namanya. Sini. Ke depan. Ya, silahkan simpan di meja Ibu. Oke, sini. Ya. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Kita refleksi dulu ya. Buat kesimpulannya.
Coba ingat-ingat kesimpulannya apa saja? Iya. Apa kesimpulan yang pertama? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangan biakan secara kawin, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Oke. Kesimpulan selanjutnya apa? Coba dibacakan. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah masalah pokok yang dibahas dalam paragraf. Oke. Coba semuanya. Kesimpulan yang ketiga apa? Oke. Wah, ininya mic-nya nggak ke bawah deh. Ya, kesimpulan ketiga. Boleh baca Pirgi sini. Wah, nih. Sini. Ya. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di kawasannya. Oke, ya. Jadi, kesimpulannya adalah tadi perkembangan generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin dengan adanya peleburan, penyerbukan ya, dan pembuahan. Proses penyerbukan dan pembuahan. Itu ya. Yang kedua, gagasan utama. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan utama? Yaitu permasalahan di dalam sebuah paragraf. Terus yang ketiga, kesimpulan ketiga, ASEAN apa sih ASEAN? Adalah himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan untuk menstabilkan politik dan perekonomian di kawasannya. Itu adalah kesimpulannya. Nah, untuk itu coba sekarang ada evaluasinya ya. Akan Ibu bagikan hasil itunya. Soal evaluasinya. Jangan lupa dikasih nama. Nama ya, jangan lupa. Iya. Kalau sudah selesai, kumpulkan ya. Sudah selesai. Boleh mewakili ke depan siapa per kelompok, kumpulkan. Oke. Untuk menindaklanjuti pelajaran ini ya. Alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Kalian di rumah terapkan ya, yaitu dengan memelihara tumbuhan ya, menyiram dan memupuknya. Juga sama saudara harus saling menghargai ya, bekerja sama, kompak, jangan berantem, taat pada orang tua, hormat pada orang tua ya. Siap? Ya. Karena tadi kan bagaimana kita mempelajari tentang tumbuhan perkembangbiakan supaya kita juga diterapkan di rumah. Di rumah bisa memelihara tumbuhan dengan baik. Bagaimana ASEAN bekerja sama dengan negara-negaranya, negara-negara tetangganya. Terapkan di rumah, yaitu dengan bekerja sama dengan saudara-saudara, kompak. Jangan berantem sama saudara, hormat pada orang tua ya. Siap ya? Sekarang silahkan beberes ya. Salam.